Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan membahas satu topik tentang yang namanya versus atau komparasi. Ini satu keunikan teman-teman sekalian. Kita selalu kadang-kadang setiap mendapatkan satu informasi, kita pasti selalu ada kecenderungan bagi kita untuk selalu mengcompare atau membandingkan dengan teori yang lain. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita mau bijaksana membuat satu investigasi perilaku kita akan bisa tahu bahwa sesungguhnya tidak ada satu hal yang lebih baik daripada yang lainnya ketika kita gabungkan atau kita collab atau kita kolaborasi, ternyata hasilnya lebih optimal. Tapi saya izin sama teman-teman, yuk kita bahas sama-sama berbagai versus tersebut ya. Kita mulai ada 10 versus, kita jawab dulu soal yang pertama. Mas Ade bagusan mana, high volume atau high intensity? Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Jadi kalau high volume di sini, volume di sini itu diartikan sebagai jumlah set, teman-teman sekalian. Misalnya sekali kita ngangkat itu, misalnya satu jenis latihan, kita mengangkat 3 set. Nah, kalau di dalam satu sesi latihan kita mengangkat misalnya 3 set kali 10 jenis, berarti 30 set itu, makanya volumenya itu berarti tinggi sekali. Tapi ada juga yang mungkin sebagian orang hanya melakukan misalnya dalam satu sesi latihan itu hanya mungkin 12 set, artinya cuma 4 jenis latihan aja, 3 kali 4 jenis latihan udah selesai aja. Tapi bedanya dia bebannya berat. Makanya kenapa disebut intensitasnya tinggi. Nah, kalau intensitas di sini, indikatornya di sini adalah load atau beban. Nah, biasanya load atau beban ini, kalau kita berbicara yang namanya training to failure, kadang-kadang kita latihan, kalau ngangkat beban misalnya lewat dari 12 kali aja atau 15 kali, kita masih bisa ngangkat dengan mudah, artinya bebannya terlalu ringan. Makanya kenapa kita bisa tambah. Makanya kenapa ada istilah yang namanya reps in reserve, RIR, atau RPE. Kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya hanya sebuah indikator yang kita pakai untuk kita bisa tahu bahwa kalau setiap kali kita ngangkat itu, sisanya waktu kita ngangkat tuh benar-benar udah dikit banget. Jangan sampai kita berhenti, padahal sebenarnya kita masih bisa lanjut terus, masih bisa berapa kali, tapi kita berhenti. Nah, makanya kenapa high intensity, terutama dalam hal muscle building, memang indikatornya itu load. Makanya kenapa kalau bisa minimal 6 kali gitu. Kenapa minimal 6 kali? Karena kalau kita cuma angkat bisa sekali atau 2 kali, itu kecenderungannya adalah kita akan bilang bahwa pada dasarnya ada yang disebutnya namanya time under tension. Jadi durasi waktu di mana otot itu terkena yang namanya pressure atau tekanan gara-gara kita lakukan latihan itu, teman-teman, itu kalau bisa tuh agak sedikit lama, kurang lebih sekitar 50 detikan. Makanya kenapa orang menggunakan ada istilah yang namanya tempo. Jadi 1 detik angkat, tahan di puncak gerakan, turun 1, 2, 3 detik. Berarti dalam satu gerakan itu, kalau teman-teman tahu, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 4-5 detik. Nah, makanya kalau teman-teman lakukan misalnya 6 kali atau 10 kali misalnya di antara 6-12, itu berarti teman-teman istilahnya jatuhnya atau failure-nya atau ibaratnya selesainya ngangkat itu di kisaran di bawah 1 menit. Makanya kenapa disebut dalam definisi yang disebut namanya anaerobik tadi. Jadi poin dari cerita ini, teman-teman gak usah pusing-pusing. Pada dasarnya teman-teman kalau ngangkat beban terlalu ringan memungkinkan kita bisa ngangkat yang banyak, berarti biasanya nanti kalau beban kalau waktunya terlalu banyak, itu kita tahu berarti bebannya kurang tuh, berarti muscle fiber dan recruit juga akan lebih sedikit. Tapi di sisi lain, ketika kita mengangkat dengan beban yang lebih berat, otomatis jarak tempuh waktunya kita menjadi lebih pendek, tapi kita berada dalam tekanan yang begitu besar. Jadi kesimpulan bagusan mana, Mas Ade, high intensity atau high volume? Saya barusan menjelaskan kebaikan daripada high intensity, teman-teman sekalian. 6-12. Dengan bebannya kalau bisa progressive overload, itu artinya pelan-pelan naik. Jadi kalau 6 kali aja susah, beban nggak usah ditambah. Kalau 12 kali aja gampang, berarti bebannya boleh ditambah sehingga kita jatuhnya failure di antara 6-12. Itu kebaikan daripada high intensity. Kebaikan daripada high volume sebenarnya, kalau saya tanya sama teman sekalian, memungkinkan nggak kita punya high intensity, tapi juga kita bisa high volume? Dalam arti apa? Setiap kita ngangkat, kita mau optimal di 6-12, tapi kita bilang, kenapa enggak? Kalau seandainya setnya juga boleh saya tambah. Kenapa saya nggak cuma dalam satu sesi, nggak cuma hanya 12, tapi saya bisa mungkin jadi 16 set, atau mungkin jadi 21 set, atau menjadi 24 set, atau lebih dari 24 set. Kenapa tidak? Nggak ada masalah. Bisa juga kan lebih bagus gitu. Jadi kebaikannya dari high volume juga sebenarnya lebih kepada, terutama khususnya kalau bodybuilding, kadang-kadang memang menyenangkan kalau kita juga bisa punya banyak
varian gerakan dan memungkinkan kita bisa melakukan berbagai banyak set gitu. Kenapa tidak? Ya beda mungkin kalau teman-teman misalnya powerlifter gitu atau powerlifting mungkin itu beda lain lagi ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya kebaikannya high volume itu artinya kita bisa terpapar dengan banyak varian, dengan banyak angle, dengan banyak sudut, memungkinkan kita kenapa tidak. Tapi high volume sendiri juga tidak bodoh-bodoh amat ya. Teman-teman tahu bahwa sesungguhnya secara teoretis sebenarnya badan kita bisa mendapatkan namanya muscle growth itu katanya mulai dari minimum hanya cuma 3, kadang-kadang ya minimum 3 gitu, sampai maksimal sampai 30 repetisinya itu masih terjadi yang namanya, kalau boleh dibilang terjadi yang namanya muscle growth tadi itu teman-teman sekalian. Contoh misalnya beberapa gerakan yang bisa sampai repetisinya lebih dari 10, lebih dari 20, bahkan bisa sampai 30. Itu kalau kita melatih forearms kita, melatih perut kita, melatih betis kita, memungkinkan kita bisa dengan high reps itu dan tetap masih ada yang namanya studi atau referensi atau jurnal yang mengatakan bahwa tetap terjadinya muscle growth tadi. Tapi untuk otot-otot tertentu yang besar, kayak misalnya mungkin chest, mungkin back dan sebagainya, mungkin teman-teman akan menyenangkan mengambil average-nya di 6-12. Nah, jadi kurang lebih di sini mungkin 70% yang kali di sini. Mungkin di sini mungkin bisa 10%-nya atau 15%-nya, sisanya mungkin kebalikannya mungkin antara mungkin 2-4 reps itu yang berat banget gitu, misalnya mungkin 10%-nya lagi ada di sini. Why not gitu. Jadi teman-teman bisa variasikan itu. Jadi saya hanya bisa menjawab dari kedua ini, teman-teman boleh silakan ya. Cuma memang dulu high volume diperkenalkan oleh Arnold dan kawan-kawan, high intensity diperkenalkan oleh Mike Mentzer, dan mungkin based on salah satu pendekatannya Dr. Arthur Jones tentang yang disebut yang namanya heavy duty principle. Tapi balik lagi teman-teman nanti ngebahas itu nanti detail, tapi secara umum waktu itu sebenarnya maksudnya daripada Arthur Jones itu hanya lebih kepada yang saya sampaikan barusan, bukan dalam arti ya udah ngangkatnya berat aja hanya cuma sebentar habis itu udah latihan seminggu 2 kali aja, ya mungkin nggak gitu-gitu amat ya. Oke, yang kedua yaitu adalah plant-based diet versus animal-based diet, bagusan mana? Nah ini lagi balik lagi yaitu kayak klasik selalu ya, ibaratnya sebagian, oh yang bagus sebenarnya kan plant-based lebih sehat gitu ya. Kalau animal mungkin lebih banyak namanya pro-inflamasi dan sebagainya. Pada dasarnya teman-teman sekarang kita bisa lihat dari berbagai angle. Kalau kita mau lihat kebaikan daripada sesuatu itu dibandingkan dengan keburukan daripada sesuatunya, kebaikan daripada yang namanya animal-based diet adalah kalau menjadikan indikator daripada yang namanya protein apa teman-teman sekalian, itu disebut namanya essential amino acid. Ya, untuk kita menentukan istilahnya, nah salah satunya nanti kita bisa ngomongin leucine, nanti dari leucine turunannya bisa HMB bisa nanti relate-nya ke kemampuan tubuh untuk mengoptimalkan terjadinya muscle growth tadi gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya cuma mau mengatakan adalah bahwa kebetulan kalau animal base, apakah dari daging putih maupun daging merah, profil essential amino acid, yaitu adalah amino acid yang tidak dibuat oleh tubuh sehingga membutuhkan dari luar, itu tuh lengkap dia. Nah, sedangkan animal base sedikit kurang lengkap dibandingkan dengan plant base, sedikit kurang lengkap dibandingkan dengan animal base. Tapi kelebihannya dari plant base mungkin yaitu tadi banyak, salah satunya kalau boleh dibilang misalnya kalau secara mencernanya lebih nyaman, bagi tubuh juga lebih nyaman karena tidak membutuhkan tingkat keasaman yang tinggi untuk mencerna, untuk mendigest protein tadi. Kalau dalam hal digestion ya, karena teman-teman tahu bahwa hydrochloric acid atau jus lambung kita itu dibutuhkan optimal untuk ada sebagai aktivasi pankreas kita merilis enzim gitu pada saat kita mengkonsumsikan animal based teman-teman. Tapi ketika kita mengkonsumsikan plant based, ludah kita itu yang namanya salivary amylase itu sudah bisa acting sebagai enzim untuk mencerna makanan gitu. Nah jadi kurang lebih itu sih kalau boleh dibilang. Cuma memang tantangannya rasio daripada plant based dalam hal karbo itu tinggi, rasio lemak dalam hal animal based itu tinggi. Nah tapi lemak berkolaborasi dengan protein tidak menyebabkan terjadinya lonjakan gula darah. Dalam hal ini terjadi kehadiran insulin, dan insulin hadir relate-nya hubungannya sama kadar lemak kan teman-teman, deposito lemak. Nah sedangkan kalau karbohidrat kayak teman-teman makan tahu, makan tempe, makan beans ya, kacang-kacangan, kacang polong, kacang hijau, itu sudah ada kandungan karbonya, dan kebanyakan teman-teman makan itu bersama nasi lagi dan ditambah, makanya kenapa jadi akhirnya kelebihan karbonya. Nah itu juga makanya bukan berarti kadang-kadang
Secara plant based banyak orang bilang, oh iya dia vegetarian, tapi kenapa banyak juga vegetarian yang gemuk gitu. Nah, karena kita lihat ternyata ada loophole di sana di mana ternyata karbonya terlalu tinggi. Mereka tidak terlalu disiplin untuk bilang bahwa kalau seandainya saya makan dari plant based berarti mensyaratkan saya untuk tidak terlalu menambah jumlah karbohidrat misalnya dari pati gitu ya, dari nasi atau dari yang lainnya. Kurang lebih itu teman-teman secara umum. Kalau dalam pendekatan mungkin keimanan dan sebagainya, mungkin teman-teman kan tentu lebih memilih plant based karena relate hubungannya dengan kalau pertimbangan sesama makhluk hidup dan sebagainya ya. Nomor 3, low carbs high fat versus low fat high carbs, bagusan mana? Kalau berbicara bakar lemak pasti bagusan ini. Karena apa? Karena ketika kita low carbs high fat memungkinkan kita untuk makan lebih kenyang, dan fatnya datangnya tergantung ya dari mana ya. Kalau bilang high fat itu fatnya harus dari yang alami, which is fatnya datangnya memang dari protein itu sendiri. Kalau teman-teman tahu ya gitu, dia setiap protein selalu pasti ada lemaknya gitu. Low carbs di sini adalah supaya tidak terjadi lonjakan gula darah yang tinggi sehingga potensi untuk disimpan dalam sel lemak jadi berkurang. Jadi ini kebaikannya di sana. Kalau low fat high carbs ini kalau bagi orang yang atlet, yang performanya sangat dibutuhkan gitu, kayak teman-teman atlet yang mungkin kadar lemaknya juga udah rendah. Strategi ini memungkinkan kayak terjadinya orang bilang harus carbo loading atau ini atau apa, itu tuh memungkinkan untuk kalau kita bilang kebaikannya. Jadi saya melihat kebaikannya ya. Tapi mungkin kalau keburukannya bagi teman-teman yang misalnya kadar lemaknya tinggi, lalu oh ya saya nggak makan lemak deh gitu, lemaknya rendah aja, tapi teman-teman malah rely on karbohidrat. Nah, teman-teman akan tahu bahwa akan terjadi namanya fluktuasi gula darah yang begitu dia naik insulin hadir, maka akan diikuti dengan sugar crash. Nah, sugar crash itu membuat instruksi kepada badan untuk mau minta makan lagi, lemes, lalu lapar, lalu juga ngantuk, dan akhirnya kepengen makan lagi. Nah, itu makanya kenapa bukan ide baik, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi makanya kenapa syarat terjadinya bakar lemak kalau tidak terjadi kehadiran insulin. Nah, ketika kita karbonya naik tinggi, mau sebaik apapun karbonya, tetap aja yang terjadi akan terjadi yang namanya lonjakan gula darah. Dan lonjakan gula darah akan mengundang insulin untuk terjadinya deposito lemak. Kurang lebih itu aja ya. Lalu yang nomor 4, bagusan mana, kardio atau resistance training, apa latihan beban? Nah, teman-teman balik lagi ya. Ini kayak klasik perdebatan. Sekali lagi kan teman-teman harus tahu otot di dalam tubuh kita tuh ada 2 yang penting, yaitu adalah jantung kita. Cardio exercise bisa di outdoor, bisa indoor, bisa menggunakan alat bantu ya, kayak treadmill, cross trainer, sepeda statis. Bisa dilakukan terorganisir, misalnya grup-grup exercise. Kenapa enggak teman-teman lakukan, bagus. Atau melakukan kardio bukan olahraga, non-exercise activity thermogenesis, misalnya teman-teman melangkah berapa ribu gitu ya. Atau aktif tidak sebagai sedentary person yang diem aja mager gitu ya. Ya teman-teman juga aktif bergerak, bahkan sebagian dari teman-teman kadang-kadang sama seperti saya, mau tidak mau waktu seminar aja kadang-kadang berdiri lama, kadang-kadang pas traveling kan mesti bolak-balik pindah satu terminal ke terminal lain. Itu jadi udah kardio dengan sendirinya. Itu bagus buat melatih kekuatan otot jantung. Latihan beban, nah kebermanfaatannya apa? Ya banyak sekali yang udah saya sering katakan ya, yaitu adalah otot dikencangkan yang terasa kekuatannya tulang. Tulang kuat, geraknya normal, lemaknya tidak terlalu tinggi, berarti kita tidak memberikan putting too much extra effort kepada jantung dan pembuluh darah. Selain itu juga otot kita is the largest site of glucose disposal. Toleransi kita terhadap glukos jadi lebih tinggi juga. Selain juga aktivitas tersebut juga membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat, menjadi glucose sponge, busa gula gitu. Ketika gula darah yang beredar itu tinggi, justru dia meningkatkan sensitivitas insulin dengan membuka reseptor insulin di badan kita untuk akhirnya gula yang tadinya harus disimpan dalam sel lemak, akhirnya malah ditarik sama otot hampir 80%. Nah, jadi 2 ini kebermanfaatannya, lakukan dua-duanya. Lakukan resistance training, tutup sama kardio. Kalau mau kardio perut kosong juga bagus juga. Jadi teman-teman sekalian itu jangan dijadikan sebagai versus ya. Nomor 5, high intensity interval training atau konvensional latihan beban yang biasa, bagusan mana? Nah, kalau high intensity interval training, kalau teman-teman tahu, satu kebaikannya itu kan lebih kepada kayak variannya, kayak fun gitu. Kalau secara pendekatan latihan tuh fun banget. Ya makanya kenapa ada orang melakukan misalnya Tabata, F45, lalu belakangan ada CrossFit, lalu bahkan ada pertandingannya sekarang, ada High Rocks dan sebagainya. Itu satu hal yang baik sebenarnya ya. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, bicara yang namanya mixed martial arts itu basicnya, dasarnya adalah
cabang bela diri teman-teman, misalnya dalam hal ini taekwondo-nya sudah dikuasai dulu baru masuk ke mixed martial arts. Boxing-nya udah dikuasai dulu baru masuk ke mixed martial arts. Wrestling-nya dikuasai dulu baru masuk ke mixed martial arts. Brazilian Jiu-Jitsu-nya atau judonya baru masuk ke martial arts. Begitupun juga dengan konvensionalnya harus dilatih dulu, biasa rajin latihan beban, compound movement, isolation movement, tadi mungkin melakukan squat, leg press, bench press, dan sebagainya. Nah, ketika ini kuat, memungkinkan teman-teman untuk melakukan aktivitas dengan yang dalam hal ini ada, yaitu kecepatan yang tinggi. Bahkan kadang-kadang kayak game kan ya, habis dari sini pindah ke sini, habis ini pindah ke situ. Belum lagi teman-teman kadang-kadang memaksakan ya, makanya kenapa durasinya high intensity interval training nggak bisa terlalu lama gitu. Dan biasanya HIIT itu kadang-kadang dipakai sebagai strategi buat bakar lemak, sebagai penutup atau sebagai closing daripada aktivitas latihan beban sendiri. Oh, saya mau lakuin itu sebagai terakhirnya. Itu jadi kardio yang dilakukan. Pada saat dimana gula darah udah turun, kita lakukan ini, dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah, jadi teman-teman bisa paham kebaikan-kebaikan dari keduanya. Nomor 6, kalori defisit versus intermittent fasting atau time restricted feeding ya, atau jam disiplin makan. Biasanya kurang lebih dalam satu hari saya hanya mengatur jendela makan saya cuma 6-8 jam. Kalau intermittent fasting kadang-kadang kan saya puasa kurang lebih 14 jam saya nggak makan misalnya. Berarti saya makannya berarti kurang lebih 10 jam aja ya misalnya. Nah, kalau kalori defisit, teman-teman di sini kadang-kadang teman-teman pernah dengar juga namanya kalori restriction gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalori defisit itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi di mana gara-gara saya puasa, akhirnya jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh saya otomatis menjadi defisit. Gara-gara saya low carbs, high fat misalnya, ternyata akhirnya terjadi kalori defisit. Gara-gara saya misalnya melakukan, apa tadi ini juga sama, low fat gitu ya, pendekatannya kurangin saya lemaknya ini terjadi kalori defisit. Jadi kalori defisit itu adalah bukan strategi, tapi adalah sebuah konsekuensi. Nah, tapi balik lagi orang bilang, tapi kan bukankah itu di mana-mana Mas Ade, kalau kita ngatur makanan itu kan harus, yang masuk harus lebih sedikit daripada yang keluar, baru terjadinya penurunan berat badan. Jawabannya iya, di atas kertas memang seperti itu. Jadi kayak saya bilang, gimana sih caranya kaya, Chandra? Jawabannya adalah gampang. Pemasukan harus lebih banyak daripada pengeluaran. Udah gitu aja. Cuma pertanyaannya Chandra pada saya kan adalah, iya tapi Pak Ade gimana caranya gitu kan. Saya udah tahu kalau kaya itu adalah bahwa uang yang masuk harus lebih banyak daripada uang yang keluar gitu. Tapi pertanyaannya gimana caranya kan? Nah, makanya gimana caranya, makanya kenapa caranya bisa IF, caranya bisa low carb, caranya bisa high protein, caranya bisa LCHF misalnya, dan sebagainya gitu ya teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh salah di sana. Nomor 7, kalori counting versus insulin. Nah, yang satu bicara tentang jumlah, yang satu berbicara tentang respon tubuh kita gitu. Jadi ada di dalam 4 elemen diet itu yang namanya sumber jenis penyajian, kalau teman-teman tahu. Kalau kita salah pilih, maka biasanya apa yang kita masukkan, dia akan memberikan instruksi yang berbeda. Sama-sama kalorinya sama, misalnya 100 kalori dari donat dan 100 kalori dari telur misalnya. Nah, tapi instruksinya badan terhadap telur dengan instruksinya badan terhadap donat itu dua hal yang berbeda. Makanya kenapa ketika kita bicara kalori counting itu memang membutuhkan satu motivasi atau willpower untuk bilang bahwa saya udah ngitung nih hitungannya, dan pada saat itu udah sesuai hitungannya, maka saya akan konsekuensi disiplin terhadap hitungan saya. Cuma masalahnya kadang-kadang badan kita dipengaruhi oleh yang namanya secara hormonal, dimana ketika kita habis makan donat meskipun cuma kalorinya misalnya rendah, tapi pada saat dimana terjadinya yang namanya sugar crash, kita tahu bahwa pada saat itu pasti badannya kepengen minta makan lagi. Tapi karena kitanya disiplin, ceritanya kalau kitanya memang ada persiapan, ada apa, akhirnya kita bilang, udah saya disiplin, saya nggak mau makan, udah saya tidur aja, atau saya udah olahraga aja atau apa. Bagi sebagian orang bisa melakukan itu. Tapi bagi kebanyakan orang, sebagian besar tidak melakukannya. Karena begitu terjadinya yang namanya sugar crash tersebut, pasti semua orang pasti akan makan lagi. Dan pada saat itulah makanya kenapa hitungan-hitungan kalori kita akhirnya jadi runtuh, patah. Dan kita bilang, udahlah mulai besok aja. Nah, jadi secara realita kadang-kadang akan menyenangkan teman-teman kalau seandainya kita bukan semata-mata disupport sama willpower saja, tapi kita juga disupport oleh sebuah
kecerdasan kita dalam memilih jenis makanan yang memungkinkan kita juga gara-gara saya makan protein, akhirnya protein karena ada kandungan lemaknya, dia merilis hormon kenyang gitu. Jadi saya kenyang gara-gara saya makan protein, gara-gara saya makan lemak gitu. Makanya kenapa berbagai hormon kenyang ya, kayak CCK, peptide YY itu semua hadir gara-gara kita mengkonsumsikan protein dan lemak tadi gitu. Secara kalori mungkin tinggi, tapi tidak terjadi kehadiran insulin yang memungkinkan kita untuk akhirnya jadi terjadinya nanti at the end penumpukan lemak gitu. Kalau ini saya rasa saya akan memilih di sini ya. Saya tidak melakukan calorie counting. Nomor 8, high reps versus heavy weights. Nah, ini tadi balik lagi sama, mirip seperti konsep pertempuran antara yang namanya high volume, cuma kalau volume itu lebih kepada set bukan reps ya. Nah, tapi kalau di sini bicara high reps, saya cuma kasih gambaran aja. Kalau repetisi tinggi tidak lewat dari 30, dan itu pun hanya berlaku buat betis, buat forearms, dan buat perut. Selebihnya yang lain menurut saya bukan ide baik melakukan repetisi yang tinggi, terutama misalnya buat chest, buat legs, buat apa, kecuali kalau dijadikan sebagai memang pemanasan atau rehabilitasi, atau sebagian dari mungkin teman-teman kayak saya cedera, di mana ya udah pakai beban yang lebih ringan aja, repetisinya aja lebih tinggi, tapi saya bisa tetap mendapatkan kebermanfaatan. Jawabannya iya, betul. Tapi secara idealnya pasti otot akan optimal kalau mendapatkan rangsangan dengan beban yang semakin berat. Semakin berat semakin baik, tapi terlalu berat ya tidak baik gitu. Berat dengan catatan apa? Heavyweight di sini dengan catatan in control. Kalau berat dengan maksakan diri ya bukan ide baik, tapi berat in control artinya apa? Masih bisa nggak kurang lebih sekitar misalnya 4 kali, 6 kali kan masih bisa. Tapi kalau sekali aja udah susah ya berarti terlalu berat, jadi nanti yang disalahin konsep ini, padahal bukan itu gitu ya. Nah, tapi high reps berarti boleh dong berarti. Tapi ngangkatnya udah ringan, habis itu banyak-banyak gitu, 30 kali atau apa. Kenapa nggak mending tambahin aja bebannya? Otomatis dengan beban yang bertambah, otomatis muscle fiber yang direkrut jadi lebih optimal lagi. Ya, jadi mungkin kita akan lebih fokus ke sana. Nomor 9, extended prolonged fasting atau TRF. Nah, kalau TRF ini kan kita makan cuma 6-8 jam. Nah, sedangkan kalau prolonged fasting, nah teman-teman lihat di sini kalau udah disebut prolonged fasting itu udah mulai di atas 18 jam ya, karena itu dari lihat sama autophagy. Berarti ada 24, ada 36, ada 48, ada 72. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini sebenarnya ada kebermanfaatannya, terutama kalau relate sama autophagy di atas 18, 24 jam itu, kalau salah satu buku mengatakan itu yang disebut dengan namanya dopamine reset fasting. Di mana, yang 24 jam itu yang disebut namanya gut bacteria reset fasting, di mana profil yang namanya microbiome kita jadi lebih seimbang ketika kita tidak makan. Nah, jadi cuma dinner to dinner, lunch to lunch itu bagus sekali. 36 jam itu dipakai buat fat burning at its peak gitu. Jadi dengan kita tidak makan 1,5 hari itu memungkinkan untuk badan akhirnya secara optimal akan mencari alternatif sumber energi lain yang dia diambil dari lemak yang menjadi cadangan energi kita yang banyak memang datangnya dari si trigliserida tersebut gitu. Dan kalau berbicara 48 jam, ini yang disebut dengan namanya happiness fasting atau dopamine reset, teman-teman tahu. Jadi gara-gara kita tidak terpapar dengan makan selama 2 hari, tiba-tiba mendadak kita bilang kok saya pribadi saya atau sifat saya atau karakter saya kok jadi beda. Karena selama ini gara-gara kita makan sembarangan kan, karena kalau orang mabok jadi marah-marah atau jadi nangis atau jadi ketawa-ketawa itu kan karena adanya under influence alkohol. Nah, tapi ketika kita makan sembarangan selama berhari-hari, ketika kita mabok makanan sebenarnya kita under influence makanan yang kadang-kadang mungkin banyak zat pengawetnya, kadang-kadang GMO, kadang-kadang mungkin satu dan lain hal ya, kemasan atau terjadi yang proinflamasi. Itu kadang-kadang ketika kita jadi punya tendensi dalam sifat yang mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan, kadang-kadang kita pikir itu sifat kita, padahal adalah apa yang kita konsumsikan. Nah, dengan 2 hari tidak memasukkan makanan, terjadi yang namanya declining atau terjadinya penurunan paparan terhadap racun di badan kita. Makanya kenapa mendadak kita jadi feeling better, kita jadi lebih seneng gitu. Nah, itu alasan kebaikan-kebaikan daripada ini, termasuk 72 jam. Kalau berbicara yang namanya 3-day water fasting itu, salah satu kebaikannya itu adalah terjadi yang namanya reset immune system kita gitu, terutama bagi orang-orang yang punya permasalahan mulai dari imbalance secara hormonal, hyperthyroid, lalu permasalahan autoimmune disease, lalu permasalahan ereksi disfungsi atau mungkin PCOS, termasuk juga cancer, tumor dan sebagainya. Itu mungkin bisa ada kebermanfaatannya di sana. Tapi
apa kebaikannya daripada TRF, time restricted feeding, adalah kita bisa menjadikan itu sebagai lifestyle kita sehari-hari. Kita bilang pokoknya jendela makan saya cuma 6-8 jam aja. Kalau seandainya saya makan jam 10 pagi mulainya, berarti kalau ditambahin 8, berarti sampai jam 6 sore saya makan, itu adalah jendela makan saya. Kalau seandainya saya makan baru jam 12 siang, berarti saya bisa makan sampai jam 7 sampai jam 8 malam atau jam 6 sampai jam 8 malam. Itu adalah jendela makan saya di sana. Selebihnya saya hanya cuma minum aja. Kalau seandainya saya mau makan pagi banget gitu, jam 8 udah makan, ya mungkin nanti jam 4-an gitu sore udah istirahat, kita nggak makan. Nah, jadi kebaikannya ini sesuatu yang memang simple, sederhana, karena kita bisa lakukan anytime, apakah late restricting feeding atau early restricted feeding gitu ya. Jadi bisa, kalau dari pagi berarti nggak makan malam, kalau dari mau makan malam berarti nggak makan paginya, makannya lebih siangan. Jadi ini sesuatu yang mudah bisa diterapkan. Tapi kalau prolong fasting, teman-teman harus sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, gradually, bertahap, dan terutama bagi wanita menjelang datang bulan bukan ide baik untuk melakukan yang namanya apalagi prolong fasting. Fasting yang lewat dari 14 jam atau 12 jam aja, itu juga tidak direkomendasikan ya, karena it's a no zona fasting. Untuk wanita ketika dijajah oleh si progesteron pada saat lagi badannya membutuhkan fats untuk, kalau badannya sedang berantisipasi kalau teman-teman ternyata nanti terjadi kehamilan, maraton kehamilan selama 9 bulan ke depan. Makanya kenapa proses menjelang datang bulan itu, makanya kenapa badan memang membutuhkan untuk meng-create yang namanya lemak di badannya gitu ya. Makanya kenapa bukan ide baik melakukan yang namanya prolong fasting gitu. Nomor 10, nah ini yang paling sering teman-teman ya, breakfast versus no breakfast, bagusan mana gitu kan. Semua orang selalu bilang, apalagi ingat omongan saya katanya, Mas Ade, the best breakfast katanya no breakfast ya. Jawabannya iya kalau kita overweight. Jadi kalau kita gemuk, kita menurun berat badan, jawabannya ya otomatis pasti no breakfast. Kenapa? Karena ketika kita pagi bangun, kita dipersembahkan dengan yang namanya zona bakar lemak tadi kan. Ketika kita tidur selama 6-8 jam kan nggak dikasih makan. Jadi begitu kita bangun, kita berada di dalam situasi di mana badan sedang berada di dalam situasi yang stres, which is by design, yang kita ciptakan sendiri. Jadi semua hormon stres itu berkumpul di sana semua. Termasuk juga human growth hormone, termasuk juga glukagon untuk menaikkan gula darah supaya tidak terjadi hipoglikemia, termasuk human growth hormone hadir karena buat sparing muscle-nya, kamu pakai lemak aja, jangan pakai otot. Lalu juga terjadi yang namanya adrenalin, epinefrin gitu, dia kaget karena kok bukannya dikasih makan malah disuruh aktivitas terus bergerak. Tapi yang terjadi pada saat itu kita mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase, di mana kalau teman-teman tahu, si trigliserida itu akhirnya dipecah. Jadi badan menciptakan karbo sendiri dari dalam. Makanya kenapa tidak makan pagi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita, terutama bagi kita yang gemuk, yang punya tabungan energi yang banyak. Average manusia, teman-teman, termasuk manusia di Indonesia, kita punya tuh 150.000 sampai 200.000-an itu energi yang siap saji, siap pakai di badan kita. Itu sampai 200.000-an, sedangkan kebutuhan kita sehari untuk hidup aja, apalagi sekedar cuma makan pagi aja, itu nggak sampai 2.000 kilokalori, bahkan cuma buat makan pagi nggak sampai 1.000 kalori, tapi kita punya cadangan energi yang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, jadi makanya teman-teman nggak breakfast itu sebenarnya nggak kenapa-napa sama sekali. Kalau seandainya teman-teman merasa, oh asam lambung saya naik, itu bukan karena tidak breakfastnya, atau bukan karena puasanya, atau bukan karena telat makannya, tapi karena kita mengasosiasikan situasi tersebut sebagai ancaman. Makanya badan tidak menciptakan produksi asam lambungnya, sehingga makanya kenapa asam lambung nggak hadir, makanya otomatis katup daripada esofagus kita, LES itu kebuka, makanya kenapa terjadinya yang asam lambung naik, terjadinya lokasi naik ke atas itu. Jadi kalau ancaman itu bukan cuma karena tidak puasa, bukan karena hanya tidak makan atau puasa, atau mungkin lain hal. Kadang-kadang pasangan kita, suami kita juga bisa jadi ancaman asam lambung naik gitu. Pekerjaan jadi ancaman pasti asam lambung naik. Hari ini mungkin terjadi permasalahan, mungkin situasi yang belum kondusif ya, misalnya pasti asam lambung naik ya, betul ya. Lagi teman-teman Chandra lagi uang buat cicilan bulanan ini belum terpenuhi, kan asam lambung juga naik juga kan ya, betul ya gitu ya. Jadi bukan semata-matanya karena telat makan.
Demikian teman-teman sekalian, berbagai cerita saya yang ngalor ngidul ini sekedar hanya cuma mungkin mengingatkan teman-teman kembali adalah bahwa budaya versus budaya konflik itu di drop it gitu. Justru kita lihat daripada kebaikan-kebaikan masing-masing pendekatan ini, kenapa nggak kita ambil aja? Kenapa kita buat satu komparasi seolah-olah kita punya yang namanya mentalitas kambing hitam atau yang namanya mentalitas harta karun, seolah-olah hanya itu satu cara yang kita pakai, mana yang terbaik, mana yang paling bagus, seolah-olah itu yang kita mau pakai. Justru kolaborasi daripada berbagai investasi perilaku kita, dan nanti dia berakumulasi, konsekuensinya adalah yaitu tadi, sehat itu atau kebalikannya ya, sakit itu bukan karena satu perilaku, bisa karena banyak perilaku. Sehat juga demikian. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah.